Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya.
Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa surga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita, karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-murid-Nya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Kenaikan Yesus ke surga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Dia harus naik ke surga, sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasa-Nya? Karena untuk semua itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor.
It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Hari ini mari bangkit berdiri sama-sama di hadirat Tuhan. Haleluya. Gak perlu kasih salam. Cuma ucapin aja buat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Happy Sunday. Jesus bless you. Jesus love you. Tuhan mengasihi dan memberkati kita semua di tempat ini. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Ayo jemaat Tuhan. Sebab itu Engkau Allah kami, memuji namamu, tinggikan dirimu. Kami datang menghadapmu ya Tuhan, dan angkat tangan. Amin. Yesus, kemuliaan bagimu. Kami datang ya Tuhan siang hari ini dengan kerinduan, rasa haus dan lapar akan Engkau. Dan biar hari ini surga terbuka, lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami mau berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, memenuhi dan melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan hanya dekat. Itu yang ku perlu, Kau sumber. Terima kasih Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Amin. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, angkat tangan sembah-Mu, tinggikan Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Wanita saja, bawa kami ya Tuhan. Mari pria berdoa. Makasih Tuhan. Oralabaya syakaralabara. Kemuliaan, oh ya Tuhan. Syaralabaralabatakaralaba. Mari kata ganti para pria, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
bersama-sama. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu. Angkat tangan, tinggikan nama-Mu. Sebab itu ku memuji Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu. Kami angkat tangan ya Tuhan, Yesus kemuliaan lagi ya Tuhan. Itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu. Angkat tangan sebab-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Ayo sembah Tuhan, haleluya. Kami memuji nama-Mu, Herarama Yaranamu. Kami menyembah Tuhan. Oralabaralabaya syandaralamu. Haleluya, haleluya. Kuribiara namanya syando. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Hiarararama yaramu. Haleluya. Oralalama yasyandaralamu. Mata kami, hati kami tertuju hanya Tuhan. Hiaralabaralabaralaba. Kami haus ya Tuhan, kami lapar di hadirat-Mu, kami merindukan-Mu ya Allahku. Oh, katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan ku angkat tangan,
Hanya Tuhan yang ditinggikan. Sujud menyembahmu ya Allahku. Dimuliakan, katakan dimuliakan. Ayo bangkit berdiri, muliakan Tuhan saudara. Serukan Yesus. We declare Engkau Rajaku yang bertata. Oh Tuhan, Yesus, 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 Kau Raja. Oh haleluya, oh dimuliakan, ditinggikan. Kau yang berkuasa. Amin. Yesus Tuhan. Engkau Rajaku. Yesus Tuhan. Selamanya. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Raja. Orala-baralamo. Hiaralamayase. Huyibiandaralamo. Hiraralamayasyandaralamo. Yaralabaralabaralabaralabaralaba. Hiribiaralabaralabaralabaralaba. Ayo terus fokus sama Tuhan saudara. Jesus, Jesus. Huribiandarabo. I need you. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Sepanjang umur hidupku. Kami perlu Engkau. Oh, firman-Mu jadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh Tuhan, oh ralabaralamo. Kami berseru, kami berdoa, kami memuji, kami menyembah-Mu. Engkau Tuhan, Raja. Oh ralabaralabaralabaralamo. Syandaralamo. Haleluya. Ralabar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 alaba. Ayo terus fokus sama Tuhan saja saudara. Angkat tangan kita. Iraralabaralabaralaba. Biar di tengah badai apapun, di tengah pergumulan, di tengah masalah, kami tetap angkat tangan memuji nama Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu ya Allahku. Huribiara nama ya Rabo. Hiaralabaralabaralabaralabaralaba. Hurikarano. Hirimikiara nabo. Ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Hidaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Biar segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan dalam hidup kami, yang membuat jalan saat tidak ada jalan, yang membuat mujizat saat pengharapan itu tidak ada. Engkau yang buat segala sesuatunya mungkin bagi hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu terus menguasai dan melingkupi setiap kami. Biar Engkau terus menuntun dan memegang setiap tangan kami. Berjalan dalam situasi, dalam musim apapun, Engkau tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Sorak-sorai bagi Tuhan. Engkau besar di dalam kami ya Tuhan. Haleluya. Ayo tepuk tangan Senayan City, come on. Siap bersorak bagi Tuhan. Let's go. Come on. Sorak. Katakan. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah keluargaku. Ku tak takut, ku tak gentar. Amin, amin. Oh, semua musuh gemetar. Serukan Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidup
besar di dalam-Mu. Kau besar di dalamku. Izinkan saya mendengar sorak-sorai tepuk tangan paling ramai buat Tuhan. Come on. And somebody make a joyful noise. Somebody say yeah. Come on. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini lagu iman, saudara. Ayo nyanyi dengan iman. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara. Ayo sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi. Ku pasti menang. Namamu sorak-sorai dengan segenap hati, Raja keagungan. Ayo sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya nama Tuhan, biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. No, no, no. Berikan ku kemuliaan, makin serupa dengan gambar. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ku pasti menang. Menang. Katakan. Namamu dipuji. Sorak-sorai. Raja keagungan. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala saudara. Ayo rayakan kebangkitan Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Dia tinggi, layak dihormati. Terpujilah Tuhan. Kau besar ya Tuhan. Kau layak. Engkau ditinggikan.
Engkau tinggi, Engkau mulia, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Engkau Tuhan yang layak dihormati. Ini kami umat kepunyaan-Mu yang telah Engkau pilih, yang Engkau jadikan menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami dan memindahkan kami dari gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau terus mengurapi dan terus mengajari setiap kami. Engkau memimpin, Engkau menyertai, Engkau memenuhi kami dengan pengetahuan surgawi. Biar anugerah dan hikmat-Mu, kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Engkau yang layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan semua berkata, Amen, amen. Come on, come on, come on. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan, saudara. He's a good God. He's a good God. Silakan duduk dalam anugerah Tuhan. Kita akan terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan tinggikan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan peagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Mari hormati Tuhan sama-sama. Segenap hati katakan, ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, oh, keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi, Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Tinggikan Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Saya undang semua bangkit berdiri sama-sama dan sembah Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Mari sungguh-sungguh Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi.
sana, Kau layak dipuji. Segenap hati. Hosana, Hosana, Hosana. Panggil nama Yesus, Yesus, Kau berarti. Sebut namanya yang berkuasa, namanya yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Panggil namanya yang memulihkan. Yesus, Yesus, Kau berarti. Yes. Yesus, nama Kau segalanya. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dengan penuh pengharapan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Yes, Lord. Kami menyembah, kami panggil namamu yang berkuasa. Yesus, Yesus. Kami perlu segalanya, Yesus. Kau segalanya. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Kau berarti bagiku. Ralawa, 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 ya ralawa, 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 ya ralawa, 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 ralawa. Berdoa dalam roh saudara. Ralawa, 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 ralawa. Ya ralawa, 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 ralawa. Oh, ralawa, 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 ya ralawa, ralawa, ralawa. Ralawa, 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 ralawa. Oh, ralawa, 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 ralawa.
Bahkan Tuhan angkat tangan Yesus. Yesus, kami perlu. Kau segalanya. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 kami menyembah. Haleluya. Kau segalanya. Yesus, Yesus. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Mari sembah Dia. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Haleluya. Sembah Dia. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada kita kepada saya. Kepada saya. Kepada saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan mereka di dada mereka. Mereka sedang merasakan kasih-Mu ya Aba. Engkau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka datang dengan macam-macam masalah. Mereka datang dengan macam-macam persoalan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah satu persatu anak-anak-Mu. Jamah ya Aba. Mereka akan pulang dengan keadaan tidak sama pada waktu mereka datang. Oh Yesus, 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 Yesus. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Terima kasih Aba, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Aba, terima kasih, terima kasih. Yesus, Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu ya Aba, urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu
mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tangan. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Shalom semuanya. Tanggal 18 April yang lalu, kita sama-sama memperingatin kematian Tuhan Yesus pada waktu Jumat Agung. Kemudian tanggal 20 Aprilnya, kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti tanggal 29 Mei, kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, dalam kurun waktu 40 tahun, 40 hari, 2000 tahun yang lalu, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Ternyata 20.000 tahun yang lalu, selama 40 hari Tuhan Yesus itu mengunjungi, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lebih dari 500 murid-murid Tuhan Yesus yang dia datangi. Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kemudian Tuhan Yesus juga menghibur, menguatkan mereka yang lemah. Itu Tuhan Yesus. Saudara, mari kita akan melihat hari-hari ini. Ini adalah masa di mana Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya. Ada berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? Wow, berarti Tuhan Yesus juga mengunjungi kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengunjungi Thomas. Pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya, Thomas tidak ada di tempat. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Thomas setelah Thomas hadir, "Hai Thomas, Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup." "Hah? Bangkit? Hidup? Aku tidak percaya." "Bener, aku tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangan kanan, kedua tangannya, sebelum aku mencucukkan tanganku pada bekas paku itu dan di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Itu Thomas. Saudara, murid-murid yang lain cuma diam. Tapi 8 hari setelah itu, Tuhan Yesus spesial mengunjungi Thomas. Pada waktu itu Thomas berkumpul dengan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus muncul, "Damai sejahtera bagimu." Dia langsung kepada Thomas, "Thomas, ini aku. Lihat, gimana? Kamu ke sini. Lihat, ini bekas paku di tangan kanan dan tangan kiriku. Ke sini, cucukkan jarimu kepada bekas paku itu." Langsung Thomas tersungkur, "Ya Tuhan, ya Allahku. Ya Tuhan, ya Allahku." Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang melihat, tidak melihat, namun percaya." Saudara, ini pesan buat kita semua hari ini. Berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Katakan amin. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita tentang masalah iman. Ini masalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kemudian Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saya ingin tanya, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ada berapa banyak yang sungguh-sungguh? Wow, ini jemaat luar biasa. Hari ini Tuhan berkata, bahwa Allah memberi upah kepada orang, yaitu kita-kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Kemudian Yakobus 2 ayat 14
Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara, mengenai keselamatan, kita itu diselamatkan bukan karena kita hebat, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita kuat, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Karena itu kita diselamatkan. Nah saudara, mari kita lihat mengapa Tuhan tuh khusus mendatangi Thomas. Ada apa dengan Thomas? Saudara, mari untuk itu kita baca Roma 10 ayat 9. Yuk baca ya. 1, 2, 3. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga ia dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sudah lihat di sini. Orang itu diselamatkan kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita selamat. Bayangkan saudara, Thomas nggak percaya. Saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit, dia bisa tidak selamat. Untuk itulah Tuhan Yesus datang khusus untuk Thomas. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi kita semua. Saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara lahir baru, Tuhan tidak gampang-gampang melepaskan kita. Tuhan tidak gampang-gampang melepaskan kita sehingga kita tidak selamat. Tuhan pasti akan kejar. Camkan ini baik-baik. Betapa dia mengasihi kita. Tuhan tuh mau kita semua selamat. Semua selamat. Semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mungkin dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita pernah melenceng. Tuhan akan berbicara. Tuhan pasti akan datang. Baik dengan khotbah. Ada orang yang beritahu, mungkin ada nabi yang bernubuat untuk saudara. Atau mungkin dengan masalah. Pokoknya Tuhan akan datang. Sampai kita tahu bahwa kita harus bertobat. Supaya apa? Supaya selamat. Saudara, itu Tuhan Yesus. Hari ini kita diminta untuk bersama-sama dengan saya. Betapa baik yang Kau ya Tuhan. Betapa baik yang Kau ya Tuhan. Ada berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus? Aku mengasihi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat tangan saudara. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Hatiku percaya Tuhan. Selain Tuhan Yesus mengunjungi Thomas, dia juga mengunjungi 7 murid Tuhan Yesus lainnya di tepi Danau Galilea. Pada waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus, Nathanael, Thomas, dan 2 murid lainnya berkumpul. Mereka dalam keadaan frustasi. Mereka juga perlu makan. Selama ini mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus mati. Mereka ditinggalkan sendiri, tidak tahu kita harus makan dari mana. Tiba-tiba Petrus punya ide. Sebab dia adalah seorang nelayan bersama-sama yang lain. Bagaimana kalau kita cari ikan? Oke, ayo kita cari ikan. Saudara, langsung menyeberang Danau Galilea malam hari. Dikatakan semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi tidak ada seekor pun yang ditangkap. Tambah frustasi. Menjelang pagi mereka kembali, tidak ada seekor ikan pun yang ditangkap. Tiba-tiba dari daratan ada suara orang yang bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu?" Mungkin mereka lagi kesel, sudah gak dapat apa-apa, ditanya-tanya lagi. Mungkin jawabannya agak sengak, "Gak ada." Mereka gak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan sabar, dia teruskan, kalau begitu coba tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Niscaya kamu akan beroleh. Saudara, yang luar biasa buat saya, mereka nurut. Kok bisa ya? Mereka nggak tahu siapa itu. Saudara dari sini, mereka menebarkan jala. Dan ini satu perintah yang gak masuk akal lagi. Jadi mereka tahu cari ikan tuh malam hari. Semalam-malaman cari ikan, mereka gak dapat ikan. Sekarang pagi disuruh nebarkan jala, mereka ngikutin lagi. Hanya 100 meter dari pantai, berarti tempat dangkal. Gak ada ikan besar. Belum lagi di sebelah kanan. Apa bedanya dengan kiri? Saya tuh sering kalau dia ada di Danau Galilea, saya perhatikan kanan kiri, apa bedanya? Begitu tebarkan jala ya sebagian ke kanan, sebagian ke kiri. Itu berbicara semua tentang ketaatan. Yang heran mereka bisa taat. Apa rahasianya? Ini yang saya renungkan. Saudara, mereka bertujuh, itu orang murid-murid Tuhan yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saudara, orang yang setiap orang, meskipun dia intim dengan Tuhan, pada waktu mengalami stres, tekanan berat, susah untuk dengar suara Tuhan. Saya bukan saya tahu. Lebih gampang suara orang lain yang di sebelah-sebelahnya, lebih gampang daripada mendengar suara Tuhan. Tapi keistimewaannya, kalau orang itu intim dengan Tuhan, meskipun dalam keadaan susah bagaimana, itu meskipun kecil suaranya Tuhan, dia akan dengar. Amin. Amin. Karena itu intim dengan Tuhan. Setiap kita bisa mengalami hal yang seperti itu. Saudara, mereka taat. Hal yang gak mungkin, gak masuk akal, mereka lakukan. Benar. Begitu mereka tebarkan jala di sebelah kanan perahu, 153 ekor ikan besar-besar mereka tangkap. Dan jalanya juga tidak koyak. Yuk kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Yohanes, orang yang dikasihi Tuhan, dia bilang sama Petrus, itu Tuhan. Itu Tuhan. Petrus langsung terjun. Dia pakai pakaian terjun menemui Tuhan Yesus. Dan kasih Tuhan, hari-hari ini saya memberitahu kepada saudara, ini masuk bulan yang kelima ya.
kembali Tuhan menyuruh saya untuk mengingatkan tentang tahun 2025. Tahun 2025 ini adalah tahun yang sulit. Dari 1 Januari tahun ini saya sudah bicara tentang ini. Tahun yang penuh dengan peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin hebat. Kalau percaya katakan amin. Nggak amin pun terjadi kok. Lebih baik amin aja. Ini terjadi. Ini sudah terjadi. Kalau tanggal 1 Januari masih akan terjadi. Ini udah terjadi beneran. Tahun sukar sulit. Tetapi di tengah-tengah tahun yang seperti ini, justru Tuhan tuh memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Penuaian jiwa. Penuaian berkat secara materi. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya kepada saudara. Setuju gak kalau saya katakan untuk menuai, mengalami penuaian berkat secara materi perlu goncangan? Setuju? Ada berapa banyak yang setuju? Ada yang gak setuju. Gimana caranya? Mungkin selama masa baik-baik, justru tuh saudara gak dapat apa-apa. Kesana mentok, ke situ mentok, ke situ pintunya tertutup, ke situnya didobrak-dobrak, pintunya tetap aja tertutup. Keadaan normal, baik-baik. Tetapi justru dalam keadaan digoncang-goncang. Pintu-pintu yang tadinya tertutup, terbuka untuk saudara. Untuk saudara. Untuk saudara. Tuhan Yesus berkata, kalau aku yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Tetapi sebaliknya, kalau aku, kata Tuhan, yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Hari-hari ini, di tengah-tengah goncangan, perhatikan, saudara akan mengalami, akan menikmati penuaian jiwa besar-besaran dan menikmati berkat secara materi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini pesan Tuhan buat kita semua. Banyak berada dalam hadirat Tuhan. Saudara harus hidup intim. Sebab kalau tidak, saudara tidak tahu. Ini keadaan ini seperti sekarang China sama Amerika sepertinya wah bebas. No, lihatlah aja. Lihat aja. Sebab ini akan harus terjadi. Dan Tuhan sudah bicara. Aku akan memberkati anak-anakku. Bagi orang luar itu tidak mungkin. Tapi bagi kita mungkin. Banyak berada dalam hadirat Tuhan. Saudara dengar-dengaran intim, nanti tahu. Pada waktu pintu itu dibuka, saudara akan tahu. Kalau tidak tahu, lewat. Saudara yang kasih Tuhan, itu Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya, saudara setuju gak? Kalau saya katakan, untuk penuaian jiwa besar-besaran, perlu goncangan besar-besaran. Oh, ngerti semua berarti. Ini jemaat luar biasa. Sudah ngerti. Coba kalau keadaan enak, tidak ada persoalan, baik-baik saja, semua oke. Waduh, biasanya doanya beda, betul ya? Kadang-kadang doanya agak sombong, betul. Tuhan, sambil lihat ke atas. Tuhan. Begitu digoncang, Tuhan. Nah itu. Terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saudara, hari-hari ini saya bersuka cita karena akan melihat dan sedang melihat ini penuaian di mana-mana banyak. Saya tidak mau cerita pada saudara yang agak sensitif, tapi saya katakan ini luar biasa. Hari-hari ini saya mau beritahu, sebab kita berada dalam era Pentakosta ketiga. Ini masa penuaian jiwa besar-besaran yang luar biasa. Saudara, saya mau bersaksi kepada saudara. Bagaimana caranya Tuhan itu menuntun kita dengan cara yang tidak masuk akal. Saudara tahu gedung SICC ya? Yang di Sentul, ada berapa banyak yang tahu? Oh ya hampir semua tahu di sana.
Saya mau cerita pada saudara. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Tapi perlu saya ulangi lagi. Bagaimana proses pembangunan SICC. Jadi pada waktu itu Tuhan tuh berbicara kepada saya disuruh membangun gedung itu. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka untuk bangun gedung besar. Ada yang suka, saya enggak. Saya lebih suka membangun jemaat besar. Ada yang seneng, kalau udah ada tempatnya gimana? Kalau buat saya enggak ada masalah, mau sewa tempat di mana buat saya enggak ada masalah. Tapi kali ini Tuhan suruh, buka. Kamu bangun. Saudara, kita hitung uang. Ternyata kita punya persediaan uang tuh hanya 8% dari total biaya. Wah, ini gimana ya? Tapi Tuhan suruh. Jalan. Saya kumpulkan panitia. Saya bilang sama mereka, ayo kita mulai yuk. Tidak usah pinjam bank. Tidak usah malam dana. Itu jalan aja. Bu gimana? Ya panggil kontraktor aja. Kita tanya sama mereka. Udah dibuat termen. Pertama gampang karena kita masih punya persediaan. Lama-lama agak sulit. Tapi yang luar biasa, sulit. Pada waktu bayar, uangnya ada. Ada uangnya. Puji Tuhan. Tinggal ini termen berikutnya. Nggak ada uang. Mendekati uangnya ada lagi. Sampai lama-lama makin besar, saya makin bingung. Waduh, ini gimana ya? Di tengah-tengah saya bingung. Tiba-tiba Tuhan menyuruh saya memberikan tugas yang baru. Niko, kamu pergi ke daerah-daerah kemana aku akan suruh kamu untuk mengadakan KKR kesembuhan ilahi. Wah, puji Tuhan, terima kasih. Dan, nah ini, dan biayanya kamu bawa sendiri. Nah ini yang berat buat saya. Ini aja udah kurang uang. Ini besar loh, biayanya tuh bukan main. Itu kita 13 tahun, 318 kali. Itu saya mau bilang kepada saudara ratusan M biayanya. Dari mana saya nggak tahu. Tapi pada waktu itu, ini aja belum selesai, justru disuruh nabur untuk kesembuhan. Ya udah, wah itu panitia bingung. Sampai di puncaknya, saya ngadu sama Tuhan. Tuhan, rasanya nggak tahan Tuhan. Panitianya juga nggak tahan. Gimana? Oke, kalau gitu kamu sekarang tantang jemaat. Siapa yang menabur untuk SICC akan diberkati. Wah, ngomong sih gampang gitu ya. Tapi secara manusia, kalau sampai nggak terjadi gimana nih? Saya yang kena. Itu umum, saya nggak malu-malu cerita ini. Memang itu pergumulan saya. Tapi saya ngomong. Mulailah beberapa orang. Saya percaya itu Tuhan memberikan iman menabur. Itu luar biasa. Kalau dia butuh uang, uang datang. Butuh kesembuhan datang. Butuh pemulihan keluarga datang. Wah itu sebentar. Berita itu kemana-mana. Orang nabur. Dan terjadi apa yang Tuhan ngomong. Akhirnya SICC pembangunannya selesai. Wow. Saudara, tidak pernah pinjam uang bank. Tidak pernah mengadakan malam dana. Dan ini ada lebihnya lagi. Kok nggak tepuk tangan? Gak masuk akal. Tapi itulah yang saya. Dan saya mengalami yang begini-begini tuh sering. Orang kira ini uang tuh, kalau orang yang kadang-kadang miring omongannya, udah usah ngomong lah. Dikira ngambil dari mana. Tuhan yang kasih. Tapi kita harus nurut. Dan kebanyakan perintahnya saya bilang, tidak masuk akal.
Kalau tidak banyak di hadirat Tuhan, tidak intim, susah untuk mengerti. Tapi saya percaya, jemaat di tempat ini, engkau adalah orang yang intim dengan Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kelurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saudara, yang ketiga, Tuhan Yesus khusus mengunjungi Petrus. Kenapa? Jadi ini ada ceritanya. Menjelang perjamuan terakhir selesai sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berkata begini, malam ini kamu semua akan terguncang imannya karena aku. Wah, Petrus nomor satu. Tuhan, semua boleh tergoncang, saya tidak. Wah, kemudian Tuhan Yesus memandang Petrus. Dia berkata, Petrus, aku mau kasih tahu sama kamu ya. Malam ini sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Langsung, mana bisa? Saya mau mati bersama Tuhan. Itu Petrus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus ditangkap. Petrus ikut dari jauh. Ikut berdiam. Tiba-tiba ada orang, kamu kan yang tadi sama itu kan? Sama Yesus yang ditangkap, kan kamu ya? Aku gak ngerti apa yang kamu ngomong. Mulai itu. Dia berdiam, tiba-tiba ada orang perempuan. Ya, ini ngomongnya aja kan orang Galilea. Mana? Sampai sumpah-sumpah. Petrus, itu Petrus. Ayam berkokok. Entah mana. Mata Tuhan Yesus memandang Petrus. 2 pasang mata beradu. Petrus nangis. Tuhan, saya tidak bermaksud demikian Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya gak bermaksud seperti itu Tuhan. Itu Petrus. Banyak orang menyamakan Petrus dengan Yudas. Enggak. Yudas itu murtad. Petrus bukan murtad. Dia kepleset. Kita juga bisa seperti dia. Dari waktu mengikuti Yesus saya ketahuan. Petrus sama Yudas. Yudas itu tukang nyuri uang. Mengenai Yudas, Tuhan sendiri bilang, ini iblis. Salah satunya itu iblis ya, Yudas. Belum lagi Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Memang anak manusia harus pergi dengan cara seperti yang dituliskan. Tetapi celakalah orang yang membuat dia diserahkan. Itu Yudas. Lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Lain. Banyak orang menyamakan, tidak sama. Petrus ini bukan ini. Dia tuh ngalami guilty feeling sejak saat itu. Tuhan, saya salah Tuhan. Ampuni saya, ampuni. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang seperti Petrus. Saudara sedang berteriak-teriak saat ini. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Saya memberitahu, Tuhan Yesus pasti datang. Pasti datang. Spesial datang. Dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu gembalakanlah anak dombaku. Dia tanya lagi, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku?
Petrus mulai, Tuhan ku tahu, aku mengasihi engkau. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali, tanya lagi. Nangis Petrus. Tuhan kau tahu, aku mengasihi engkau. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Sekarang Tuhan bertanya kepada saudara. Nanti seperti ini. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Niko Nyoto, kau cintaku. Sebut nama saudara. Yuk mulai ya. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Niko Nyoto, kau cintaku. Sebut namamu. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Niko Nyoto, kau cintaku. Kita jawab sama-sama. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan domba-dombaku. Jadi Tuhan Yesus pertama bertanya, gembalakanlah anak-anak dombaku. Itu bisa diartikan orang Kristen yang baru. Harus digembalakan. Kemudian yang kedua, domba-dombaku. Itu Kristen yang sudah dewasa. Tapi yang ketiga, domba-domba lagi. Nah ini bisa diartikan sudah lama jadi Kristen. Tetapi seperti orang yang baru percaya. Makanannya susu, Kristen duniawi. Nah ini yang repot nih. Tapi ada. Jadi di antara kita ini ada yang anak-anak domba, ada yang domba-domba, ada yang domba-domba satunya. Kita ini semua ada. Pertanyaannya saudara yang mana? Tapi saya ingin berpesan kepada saudara, Tuhan mau kita jadi yang kedua. Yang baru cepat naik, yang duniawi cepat bertobat. Jadi yang kedua. Supaya nanti sebentar lagi, gak lama dia datang. Kita akan diangkat bersama-sama. Berikan tepuk tangan. Kita pakai berdiri. Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu gembalakan cinta padamu. Begitu gembalakan domba. Taruh tangan di atas kepala kita. Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Urapi, turunkan pengurapan-Mu Tuhan. Berikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Kuasa untuk menjadi Kristen dewasa. Terima.
Yesus. Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Engkau pakai mereka. Engkau pakai mereka ya Tuhan. Engkau pakai mereka. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Terima kasih Tuhan. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for the Lord for my soul. Is the Lord for my soul. Jesus. Jesus for every, Jesus for every. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu, kasih setia-Mu, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Meteraikan semua di hidup kami. Ini waktunya kami memberi, berkati persembahan kami, memberi dengan sukacita dan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Selamat memberi saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah hari ini dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, pengurapan daripada Tuhan yang turun atas setiap daripada kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pesan-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan oleh gembala sidang kami Tuhan. Pendeta Niko Nyotora Harjo ya Bapak. Kami satu hati Tuhan berdoa Tuhan buat memimpin rohani kami Tuhan. Biar Tuhan, biar perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ya Tuhan untuk Paniko dengan keluarga ya Bapak. Biar Tuhan setiap visi, setiap rencana-Mu Tuhan yang Kau sudah taruh Tuhan ke dalam hati Paniko Tuhan digenapi on time ya Bapak. Tidak ada penundaan ya Bapak. Tutup bungkus Tuhan Paniko Buhremin dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna. Kami perkatakan Tuhan, Paniko Tuhan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sehat ya Bapak, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala di tempat ini Tuhan, Pendeta Billy Nyotora Harjo Tuhan. Berkati Pastor Billy ya Tuhan, dimanapun Tuhan hamba-Mu ini berada ya Tuhan. Tutup bungkus Tuhan Pastor Billy Tuhan, dengan Cimilka, Brian dan Jenis dengan kuat kuasa darah Yesus yang sempurna ya Bapak. Biar terus Tuhan penjagaan penyertaan Tuhan sempurna atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Juga berdoa Tuhan buat setiap pengerja-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar terus Tuhan roh kami menyala-nyala dan melayani Tuhan. Biar segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi-Mu. Juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, aku perkatakan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terbeban Tuhan sudah legakan. Yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Berkati ya Tuhan yang studi, berkati Tuhan yang bekerja, berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Keluarga lepas keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga Tuhan, Tuhan jadikan setiap daripada kami Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, penuai-penuai-Mu yang efektif di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa ini.
Kami lepaskan shalom Tuhan atas bangsa Indonesia. Kami lepaskan keamanan Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap rencana-Mu Tuhan atas bangsa ini digenapi Tuhan. Lewat bangsa ini Tuhan, bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan. Api Pentakosta ketiga dilepaskan dari bangsa Indonesia ke bangsa-bangsa sampai kepada ke Yerusalem. Aku berkatakan pertobatan terjadi Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, diberkati ekonominya, diberkati peta perpolitikannya juga Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Pak Presiden Tuhan, Pak Prabowo dan wakilnya Tuhan, Pak Gibran Tuhan. Biar hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan turun ya Tuhan atas pemimpin bangsa ini Tuhan. Tidak hanya untuk mereka tapi sampai pemerintahan pusat dan sampai pemerintahan daerah ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih juga setiap kota-kota Tuhan lawat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau juga Tuhan, kami sebentar kami ingin beraktivitas kembali. Kami mau pulang, kami siap menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sangat percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.